Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa ala walidatik id ayyadtuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercucur curahkan selalu kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang sampai hari ini kita rasakan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para hadirin As-Siddiqiyah TV dimanapun antum berada, yang semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga pada bulan suci Ramadan kali ini kita bisa terus senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita, dan semoga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang berikutnya. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit berkisah tentang bagaimana keistimewaan Nabi Isa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Jadi kita telah tahu bahwasannya Nabi Isa ini lahir tanpa seorang bapak, ya, karena Nabi Isa ini ibunya Siti Maryam, Sayyidah Maryam ini ditiupkan ruh oleh Jibril karena atas dasar keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasannya apapun yang terjadi jika Allah menghendaki maka akan jadi. Seperti halnya dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka jadilah. Ya, seperti halnya Adam dan Hawa, kan itu memang tidak ada orang tua yang melahirkan atau tidak ada proses daripada secara biologisnya, karena daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menghendaki Isa tanpa memiliki ayah jadi gitu. Nah, pada kesempatan kali ini dalam surat Al-Maidah ayat 110 Allah menjelaskan keistimewaan Nabi Isa. Jadi Allah memberikan keistimewaan Nabi Isa ini di dunia ini dalam 7 hal. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 110, yang mana misalkan kita sekarang ngedres atau sering membaca Al-Quran, menghatamkan, nanti pasti ketemu. Jadi semoga kita istiqomah dalam menamatkan Al-Quran, minimalnya dalam bulan suci Ramadan kali ini. Jadi dalam ayat Al-Maidah itu dikatakan yang pertama keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu, yang pertama id ayyatuka biruhil qudus. Jadi ingatlah wahai Isa ketika engkau kami kuatkan, ayyatuka itu kami kuatkan, biruhil qudus dengan ruhul qudus. Jadi ruhul qudus ini adalah malaikat Jibril. Dikuatkan untuk apa? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, agar bisa berbicara kepada manusia sejak dalam buayan dan juga dalam kahla ini dalam keadaan dewasa atau dalam umur yang setengah tubuh. Jadi nanti Nabi Isa ini bisa berbicara di dalam buayan itu, ketika itu kan karena Maryam ini mengandung Isa ini tanpa
seorang ayah, jadi dikucilkan bahwa Maryam ini seorang pezina, padahal Maryam ini adalah seorang yang sangat suci, seorang waliyatullah, bahkan nggak dijaga kesuciannya. Dan karena dari gunjingan masyarakat pada waktu itu, akhirnya Maryam ini terasingkan, kemudian balik lagi ke kaumnya ini dengan membawa Isa dalam gendongnya. Dan dalam gendongannya itu Nabi Isa ini berkata, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan." Nah, jadi tadi Nabi Isa ini diingatlah ketika Nabi Isa diberikan kekuatan Biruhil Kudus dengan Jibril. Jadi ketika Nabi Isa kecil ini, beliau ini ditunjukkan, jadi digerakkan lidahnya untuk mengatakan ini Abdullah, bahwasannya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah telah memberiku kitab Injil, wa ja'alani nabiyyan, dan Allah telah menjadikanku sebagai nabi kalian. Nah, fil mahdi ketika kecil tadi kan, jadi untuk membungkam daripada perkataan, daripada gunjingan orang-orang masyarakat pada waktu itu tentang Maryam seorang pezina dan lain sebagainya, ini untuk membungkam daripada tuduhan tersebut fil mahdi. Nah, wakahla ini, jadi nanti Nabi Isa ini bakal berbicara seperti ini lagi, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Wakahlan ini, ya, ayat ini menandakan bahwa Nabi Isa ini bakal turun lagi sebelum kiamat. Jadi kan kita tahu bahwa Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejaran orang-orang Yahudi ketika hendak ingin membunuh Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan tanda daripada Nabi Isa diangkat, bukti atau tanda Nabi Isa ini diangkat ke langit ini ketika Mi'rajnya Nabi ini bertemu dengan Nabi Muhammad ini bertemu dengan Nabi Isa. Dan di sana masih ada, dan dikisahkan bahwa nanti sebelum hari kiamat Nabi Isa bakal turun dan mengatakan, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan." Jadi arti daripada wakahlah itu ketika Nabi turun lagi itu mengatakan hal seperti itu. Jadi ketika dunia dengan sedang porak-porandan, sedang diambang kehancuran, bahwa Dajjal turun sehingga keimanan daripada seluruh orang muslim diuji, akhirnya turunlah Nabi Isa dengan mengatakan, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan." Sehingga kita akan dibimbing oleh Nabi Isa itu. Nah, jadi karena tadi bahasa wakahlan itu, jadi ketika diangkat ke langit itu, Nabi Isa itu dalam satu qaul itu dikatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat ketika umur 33 tahun 3 bulan 3 hari. Nah itu, jadi ketika diangkat itu umur segitu, yang mana tanda daripada Nabi Isa diangkat ke langit itu diceritakan dalam surat Al-Imran. Jadi didongengkan di dalam surat Al-Imran. Makanya bagus dalam momentum bulan puasa ini kita terus membaca Al-Quran, karena bisa menumbuhkan keyakinan kita, karena dengan kisah-kisah yang dimuat di dalam Al-Quran, diabadikan di Al-Quran ini menjadikan sebuah acuan atau menjadikan sebuah ibrah, pelajaran bagi kita, bahwasannya umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad ini sangatlah luar biasa dalam menyebarkan agama Allah, agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua adalah wa id allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Nah, jadi dan ingatlah ketika engkau kami ajarkan menulis kitab dan ilmu hikmah, wat Taurat dan kitab Taurat dan Injil. Jadi ketika beranjak dewasa, dan ketika Nabi Isa beranjak dewasa kemudian masuk berbagai
majelis-majelis ilmu, atau misalkan kalau misalkan zaman sekarang mah dikatakan masuk universitas atau pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, jadi Nabi Isa ini sudah mengetahui tanpa diajarkan oleh guru sebelumnya. Jadi Nabi Isa sudah bisa menulis bahasa Arab, menulis bahasa apapun. Jadi segala bahasa Nabi Isa sudah bisa menulis, sehingga Nabi Isa tanpa perlu guru pun sudah mengetahui. Jadi ketika misalkan datang dalam sebuah majelis itu, Nabi Isa sudah mengetahui si guru ini bakal menjelaskan ini. Akhirnya disuruh pulang Nabi Isa, dan lagi dan begitu seterusnya. Nah, itu tadi alam tukal kitab. Jadi Nabi Isa ini sudah bisa menulis dalam berbagai bahasa. Kita wal hikmah ini, jadi Nabi Isa ini bisa mengetahui kejadian-kejadian yang sebelum terjadi. Nabi Isa bisa mengetahui isi daripada hati seseorang itu beranggapan seperti apa, kemudian besok bakal hujan ataukah tidak, itu bisa Nabi Isa itu udah tahu, karena tadi alam tukar sudah dibimbing sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disuruh oleh Allah untuk membimbing Nabi Isa, seperti itu. Ketika Taurat wal Injil, ya, sehingga Nabi Isa pun bisa hafal dan paham kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, bahkan Injil. Apalagi Injil yang memang dikhususkan untuk Nabi Isa, diturunkan itu untuk Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini sudah hafal, sudah paham isi daripada Taurat, Zabur, lagi Injil. Nah, itu tadi keistimewaan yang kedua. Kemudian keistimewaan yang ketiga, wa takhluqu minat tini kahayati tayri biidni fatanfukhu fiha fatakunu tayrun biidni. Nah, jadi ketika Nabi Isa itu mengambil sebuah tanah, kemudian dibuatlah kerajinan seperti burung-burungan. Nah, ketika sudah jadi seperti burung, tanah tersebut ditiuplah oleh Nabi Isa, dan burung dari tanah liat ini jadi hidup kemudian terbang. Itulah kehebatan daripada keistimewaan yang diberikan Allah oleh Nabi Isa. Jadi ini untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa Nabi Isa ini adalah utusan Allah gitu. Karena tadi dari semenjak buayan sudah bisa berbicara, kemudian sudah bisa mengetahui, sudah bisa menulis, mengetahui Injil, mengetahui kitab-kitab sebelum Injil, kemudian bisa mengetahui kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi. Ya, ini untuk kaumnya yang karena masih belum percaya bahwa Nabi Isa ini adalah utusan Allah, adalah tablighur risalah, pembawa risalah, pembawa agama Allah gitu. Nah, tidak cukup dengan hal itu, akhirnya diberikanlah keistimewaan lagi bahwa ketika Nabi Isa membuat tanah liat dan membuat burung dari tanah liat kemudian ditiupkan, nah itu jadi burung. Itu juga masih belum bisa diterima oleh kaumnya, orang-orang Yahudi. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah waktu beriul akmah wal abrosa biidni. Jadi Nabi Isa ini bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang memiliki penyakit kusta dengan izin Allah. Jadi orang buta yang sejak lahir ini cuma diusap aja sama Nabi Isa ini udah sembuh. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Tapi tetap karena orang Yahudi ini sangatlah bebal, masih lagi, masa cuma segitu doang, masih ada lagi dong pengennya coba ditantang lagi sama orang Yahudi. Karena tidak cukup bukti daripada keistimewaan Nabi Isa ini, orang-orang Yahudi ini meminta Nabi Isa ini untuk menghidupkan orang yang sudah lama mati. Kemudian keistimewaan yang kelima diberikan oleh Nabi Isa, wa tukhrijul mauta biidni. Jadi Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati ratusan tahun, bahkan puluhan ribu tahun ini bisa dihidupkan kembali
untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa teh utusan Allah, tablighur risalah tadi. Nggak cukup dari itu, Nabi Isa nggak cukup cuma satu contoh aja, jadi disuruh lagi Nabi Isa menghidupkan yang lain. Kemudian ketika sudah menghidupkan, suruh dimatikan lagi. Nah akhirnya dimatikanlah lagi dengan izin Allah. Nah yang keenam, wa idz kafaftu bani Israil anka idz ji'tahum bil bayyinat. Jadi waktu Nabi Isa ini dikejar-kejar oleh Yahudi ketika menyampaikan dakwah ke mereka, dan idz kafaftu, jadi ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israil, orang-orang Israel, anka darimu, tahum bil bayinat, dan ketika itu kamu sedang menyampaikan dakwah kepada mereka. Nah ketika seperti itu, di saat engkau mengungkapkan kepada mereka tentang keterangan yang nyata, faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Jadi malah mereka mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepadamu ini mengatakan bahwa ini adalah sihir yang nyata. Jadi segala keistimewaan atau mukjizat yang diberikan Nabi Isa ini oleh mereka itu dianggapnya sihir yang nyata, karena tadi sangat tidak untuk mengelak meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah sebagai tablighur risalah. Dan yang ketujuh, wa id auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi rabbi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan yang terakhir keistimewaannya, ketika Nabi Isa ini diberikan wahyu ke kaum Hawariyin supaya beriman, jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa untuk memerintahkan kaum Hawariyin ini beriman kepadanya dan kerasulannya. Maka mereka menjawab, qalu amanna washhad, mereka berkata bahwa sungguh kami telah beriman, washhad, dan saksikanlah olehmu wahai Isa, bi annana muslimin, bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang muslim. Jadi orang-orang yang mengimani tentang ketuhanan Nabi Isa alaihi salam. Jadi makanya sekarang ini kaum Nasrani ini melihat daripada keajaiban Nabi Isa yang semenjak kecil yang tidak ada tandingannya oleh siapapun, hingga menobatkan bahwa Nabi Isa ini adalah seorang Tuhan. Kemudian kan kita tahu ada Tritunggal yang pertama Tuhan Allah, kemudian Tuhan Roh Kudus, kemudian Tuhan Yesus. Jadi Tritunggal ini ya tadi karena orang kaum Nasrani ini menobatkan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi itu asal usul daripada keyakinan kaum Nasrani yang kita kenal sebagai kaum orang Kristen. Padahal Nabi Isa yang asli ya tadi udah diangkat oleh Allah, udah diselamatkan oleh Allah, dan yang disalib adalah seseorang yang menyerupai, yang sangat persis dengan Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian kisah daripada keistimewaan Nabi Isa. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada kisah-kisah Nabi Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.